Hai semuanya. Ada satu hal yang sering kita sadari terlalu terlambat. Hidup ternyata tidak menunggu siapapun. Kita tumbuh dengan anggapan bahwa masih ada banyak waktu, masih bisa menunda, masih bisa mencoba nanti-nanti saja. Tapi kenyataannya, semakin bertambah umur, semakin terasa bahwa hidup punya caranya sendiri untuk mengajarkan sesuatu pada kita, entah kita siap atau tidak. Dan pelajaran hidup yang seharusnya kita pelajari sekali saja, sekali cukup, seringnya justru terulang karena kita tak benar-benar memahaminya sejak awal. Saat kita melihat ke belakang, terasa jelas bahwa banyak momen sebenarnya memberi tanda, tapi kita sibuk dengan hal lain hingga tidak menangkap maknanya. Dalam perjalanannya, kita mulai menyadari bahwa hidup bukan soal siapa yang tercepat atau siapa yang paling terlihat berhasil. Hidup lebih mirip perjalanan panjang yang penuh belokan aneh, kejutan kecil, dan hal-hal yang datang tanpa rencana. Ketika kita belajar menerima bahwa hidup memang seperti itu, segalanya terasa lebih ringan. Pelajaran pertama yang sering muncul adalah bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Kita bisa berusaha, kita bisa merencanakan, tapi hasil akhirnya kadang berbeda jauh dari bayangan. Tapi bukan berarti hal itu membuat hidup jadi suram. Justru dari situ kita belajar melepas sesuatu yang bukan milik kita. Yang membuat pembelajaran ini begitu penting adalah karena pada titik tertentu, kita harus berhenti memaksakan dunia berjalan sesuai keinginan kita. Banyak dari kita melewati fase keras kepala, merasa paling tahu arah hidup sendiri, merasa semua harus sesuai harapan pribadi. Tapi semakin dewasa, kita mulai sadar bahwa kebijaksanaan bukan datang dari kontrol, melainkan dari kemampuan menerima ketidakpastian. Dari sini, muncul pemahaman baru bahwa hidup seringkali memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan dalam itu semua, ada ruang untuk kita berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat dan tahan menghadapi berbagai perubahan. Tak berhenti di situ, ada pula bagian lain dari hidup yang mengajarkan kita tentang hubungan manusia. Pada awalnya, mungkin kita berpikir bahwa selama kita baik, orang lain akan membalas kebaikan itu. Namun cepat atau lambat, kita tahu bahwa dunia tidak bekerja seperti itu. Ada kalanya kita memberi tapi tak dibalas. Ada kalanya kita percaya tapi justru dikecewakan. Tapi melalui pengalaman yang kadang menyakitkan itulah, kita belajar satu hal, bahwa kita tak bisa menuntut seseorang untuk bersikap seperti yang kita harapkan. Hubungan baru menjadi lebih sehat ketika kita mengerti perbedaan batas antara kita dan orang lain. Selain aspek tersebut, kita juga belajar bahwa hidup bukan hanya soal mendapatkan sesuatu, tetapi juga tentang kehilangan. Kadang kita terlalu takut kehilangan hingga justru kehilangan diri sendiri. Ketika kita berpegang pada sesuatu atau seseorang yang kita anggap penting dengan terlalu kuat, kita sering lupa bahwa hidup selalu bergerak. Dan jika kita tak ikut bergerak, kita tertinggal. Pelajaran yang satu ini biasanya muncul setelah seseorang atau sesuatu yang kita anggap penting perlahan menjauh. Saat itu terjadi, barulah kita sadar bahwa mempertahankan sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan hidup kita hanya menyakiti diri sendiri. Namun, pada perkembangan lebih lanjut, kita mulai melihat bahwa kehilangan bukan selalu akhir, tapi seringkali awal dari sesuatu yang lebih tepat untuk kita. Ketika satu pintu tertutup, ada bagian diri kita yang sebenarnya merasa lega meskipun perasaan itu datang terlambat. Kita baru mengerti bahwa hidup tidak menghapus sesuatu tanpa alasan. Kadang kita hanya tidak bisa melihat alasan itu saat sedang berada di tengah-tengahnya. Dan dalam momen sunyi setelah kehilangan itulah, kita belajar berdamai dengan diri sendiri dan mulai memahami nilai dari kehadiran yang lebih tulus dan lebih cocok dengan perjalanan kita. Yang tak kalah penting adalah saat kita menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup memiliki masanya. Masa untuk bertahan, masa untuk pergi, masa untuk berjuang, dan masa untuk diam. Pelajaran ini sering muncul ketika kita mencoba mengejar sesuatu terlalu keras, padahal hidup sudah memberi tanda bahwa waktunya telah usai. Kita menghabiskan energi untuk memaksakan hal yang sudah lelah kita pertahankan. Tapi begitu kita belajar mengakui bahwa masa itu sudah lewat, hidup terasa lebih jujur dan lebih mudah dijalani. Kita mulai memberi ruang bagi hal baru yang sebelumnya tidak bisa masuk, karena kita menutup pintunya rapat-rapat dengan masa lalu.
Pada titik ini, kita juga belajar tentang diri kita sendiri, bahwa kita bukan sosok yang harus selalu kuat, harus selalu benar, atau harus selalu tahu apa yang harus dilakukan. Ada ruang bagi kebingungan, ada ruang bagi kegagalan, dan ada ruang untuk mencari tahu segalanya pelan-pelan. Hidup tidak menuntut kita menjadi sempurna. Justru, hidup mengajarkan bahwa menerima ketidaksempurnaan adalah salah satu langkah dewasa yang paling besar. Ketika kita memahami ini, kita berhenti menghakimi diri sendiri atas hal-hal kecil dan mulai belajar memperlakukan diri dengan lebih lembut. Dan dari semua hal tersebut, lahirlah kesadaran baru bahwa pelajaran hidup sebenarnya tidak datang dari momen besar saja. Seringnya mereka muncul dari hal-hal kecil, pertemuan singkat, percakapan sederhana, keputusan impulsif, atau bahkan kesalahan remeh yang ternyata berdampak besar. Saat kita lebih peka pada detail kecil itu, kita mulai bisa menangkap makna yang sebelumnya terlewat. Dan dari situ, kita membangun pemahaman yang lebih matang tentang bagaimana menjalani hari demi hari dengan penuh kesadaran. Seiring kita melangkah lebih jauh, muncul pula kesadaran bahwa apa yang dulu kita anggap penting ternyata tidak selalu relevan lagi. Ada banyak hal yang di masa lalu begitu kita perjuangkan, tetapi kini terasa biasa saja atau bahkan tidak berarti. Dari sini, kita mulai memahami bahwa prioritas hidup memang berubah. Ketika kita tumbuh, kebutuhan emosional, cara berpikir, dan tujuan kita juga ikut berkembang. Hal yang dulu membuat kita bangga, mungkin sekarang justru membuat kita tersenyum kecil karena terasa kekanak-kanakan. Ini bukan tanda kemunduran, melainkan bukti bahwa hidup terus menggeser fokus kita pada hal-hal yang lebih bermakna. Dalam perjalanannya, kita juga menyadari bahwa waktu tidak pernah berhenti menuntun kita pada versi diri yang lebih dewasa. Dan versi dewasa itu seringkali muncul karena kita dipaksa menghadapi situasi yang tidak nyaman. Misalnya ketika kita harus membuat keputusan sulit, tetapi justru dari keputusan itulah arah hidup berubah menjadi lebih baik. Pada saat-saat seperti ini, kita belajar bahwa kenaikan level dalam hidup bukan datang dari zona nyaman, tetapi dari keberanian menghadapi hal yang kita takuti. Meskipun awalnya terasa berat, kelak kita melihat bahwa pengalaman itu menjadi titik balik yang menguatkan. Tak berhenti di situ, ada pula pelajaran yang muncul dari bagaimana kita mengatur energi dan perhatian. Semakin banyak pengalaman yang kita lalui, semakin jelas bahwa tidak semua hal layak untuk diperjuangkan. Kita mulai mengerti bahwa ada pertempuran yang sebenarnya tidak perlu, ada debat yang tidak penting, dan ada pendapat orang yang tidak seharusnya kita masukkan ke hati. Dari perspektif ini, hidup mengajarkan kita untuk memilih dengan bijak mana yang pantas diperhatikan dan mana yang lebih baik diabaikan. Kemampuan memilah inilah yang nantinya menjaga kedamaian batin kita tetap utuh. Selain aspek tersebut, kita juga belajar bahwa hidup adalah tentang keseimbangan antara memberi dan menjaga diri sendiri. Kadang kita terlalu sibuk membantu orang lain hingga lupa menanyakan kabar pada diri sendiri. Kita merasa harus menjadi tempat berlabuh bagi banyak orang, padahal kita pun butuh tempat untuk pulang. Namun seiring waktu, kita menyadari bahwa menjadi baik itu penting, tetapi menjadi bodoh karena terlalu baik juga tidak sehat. Ada titik di mana kita harus menetapkan batas, bukan karena tidak peduli, tetapi karena kita menghargai diri sendiri. Dan batas itu seringkali menjadi pelajaran yang paling sulit diterapkan bagi mereka yang terbiasa mengalah. Pada perkembangan lebih lanjut, kita mulai memahami bahwa hidup tidak mengharuskan kita menyenangkan semua orang. Ini adalah salah satu pelajaran yang menyakitkan sekaligus membebaskan. Ketika kita memaksakan diri untuk disukai semua orang, kita kehilangan identitas dan berubah menjadi seseorang yang bukan diri kita. Namun, ketika kita menerima bahwa tidak semua orang akan cocok dengan kita, kita mulai bisa hidup lebih otentik. Dari otentisitas inilah lahir hubungan yang lebih jujur, lebih tulus, dan lebih tahan lama. Kita tidak lagi sibuk membuktikan diri, tetapi fokus pada menjadi diri kita yang paling bersungguh-sungguh. Yang tak kalah penting, kita juga belajar bahwa keberhasilan bukan satu-satunya ukuran nilai diri. Di masa tertentu, mungkin kita terlalu terpaku pada pencapaian, nilai bagus, karir cepat naik, pengakuan dari orang lain. Namun semakin dewasa, kita mulai merasakan bahwa hidup jauh lebih luas daripada sekedar pencapaian eksternal. Ada nilai yang lebih dalam, seperti ketenangan hati, hubungan yang sehat, dan kemampuan tidur dengan damai tanpa memikirkan apa kata orang.
Saat kita memahami ini, kita berhenti membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Kita belajar bahwa setiap orang punya kecepatan, tantangan, dan ritmenya sendiri. Dari sini, pelajaran selanjutnya muncul, bahwa kegagalan bukan musuh, melainkan bagian penting dari proses bertumbuh. Pada awalnya, kegagalan terasa seperti bukti bahwa kita tidak cukup baik. Tapi perlahan, kita sadar bahwa kegagalan hanyalah informasi. Ia memberitahu kita arah mana yang perlu diperbaiki, apa yang harus diubah, dan bagaimana seharusnya kita melangkah selanjutnya. Ketika kita berhenti menganggap kegagalan sebagai akhir, kita bisa melihatnya sebagai teman perjalanan yang jujur. Dan dari situ, kita membangun keberanian baru untuk mencoba lagi, tanpa membawa beban malu atau takut dihakimi. Dalam momen tenang, kita juga sering merenung tentang arti cukup. Ini menjadi pelajaran penting karena banyak dari kita tumbuh dalam budaya yang selalu ingin lebih. Lebih sukses, lebih sibuk, lebih diakui. Namun, semakin dewasa, kita mulai merasakan bahwa cukup itu bukan soal jumlah, melainkan rasa. Ketika kita belajar merasa cukup, hidup terasa lebih sederhana. Kita berhenti mengejar validasi yang tidak perlu dan mulai menikmati hal-hal kecil seperti waktu santai, percakapan ringan, atau secangkir minuman hangat di sore hari. Kesadaran ini memberi ruang bagi rasa syukur yang lebih dalam dan lebih tulus. Dan pada titik tertentu, kita memahami bahwa kedewasaan bukan tentang usia, melainkan tentang cara kita merespons hidup. Kedewasaan muncul ketika kita berhenti bereaksi berlebihan, mengurangi drama yang tidak perlu, dan memilih respons yang tenang meski hati sedang kacau. Saat kita mencapai titik ini, hidup terasa lebih stabil, bukan karena masalah hilang, tetapi karena kita mulai tahu cara menghadapinya tanpa menghilangkan diri. Pelajaran hidup yang satu ini biasanya datang perlahan, muncul dari trial and error, tetapi dampaknya sangat besar bagi kualitas hidup kita. Seiring kita terus melangkah dan memahami hidup dari sudut pandang yang lebih matang, kita juga mulai menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar permanen. Segala sesuatu berubah, kadang perlahan, kadang tiba-tiba. Dan dari perubahan itu, kita belajar bahwa kemampuan beradaptasi adalah salah satu keterampilan paling penting yang seharusnya kita kuasai sejak awal. Ketika kita terbiasa untuk fleksibel, hidup terasa lebih bisa dinegosiasi. Kita tidak lagi terpaku pada satu jalan, tetapi mampu membuka diri terhadap banyak kemungkinan yang sebelumnya tidak terbayangkan. Hal ini membuat kita lebih tahan terhadap guncangan hidup yang tak terhindarkan. Dalam perjalanannya, kita pun mulai mengenali bahwa pikiran kita memainkan peran besar dalam menentukan kualitas hidup. Cara kita memaknai suatu peristiwa seringkali menentukan bagaimana kita merasakan dan menghadapinya. Ketika kita masih muda, mungkin kita terbiasa overthinking pada banyak hal kecil. Tapi seiring bertambahnya pengalaman, kita mulai belajar menaruh energi hanya pada hal yang bisa dikendalikan. Kita mengatur pikiran agar tidak terjebak dalam ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Pada momen ini, kita menyadari betapa pentingnya mengelola dialog internal agar hidup terasa lebih sehat dan tidak didominasi kecemasan. Tak berhenti di situ, kita juga mulai belajar membedakan mana yang sebenarnya masalah besar dan mana yang hanya reaksi emosional sesaat. Kadang kita memperbesar sesuatu yang sebenarnya kecil hanya karena kita sedang lelah atau sensitif. Namun setelah memahami pola ini, kita jadi lebih berhati-hati dalam menanggapi sesuatu. Kita memberikan waktu sejenak untuk bernapas, menenangkan pikiran sebelum mengambil keputusan. Kebiasaan kecil seperti ini ternyata memberi dampak besar pada cara kita menyelesaikan konflik, memahami orang lain, dan menjaga hubungan tetap berjalan sehat. Selain aspek tersebut, ada pula pelajaran lain yang muncul dari kemampuan untuk jujur pada diri sendiri. Kejujuran ini bukan hanya soal mengakui kesalahan, tapi juga berani melihat apa yang sebenarnya kita rasakan. Banyak orang terbiasa menahan emosi, menyembunyikan perasaan, atau berpura-pura baik-baik saja hanya untuk terlihat kuat. Namun lama-kelamaan, kita menyadari bahwa menumpuk emosi hanya menguras energi dan bisa meledak sewaktu-waktu. Ketika kita mulai jujur pada diri sendiri, kita menemukan ketenangan yang lebih tulus karena kita tak lagi menipu perasaan sendiri. Pada perkembangan lebih lanjut, kita juga melihat bahwa hidup memiliki ritme yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikah cepat, ada yang lama, ada yang sukses di usia muda,
Ada yang baru menemukan jalannya saat dewasa. Ada yang karirnya stabil, ada yang sering berpindah arah. Ketika kita berhenti membandingkan ritme hidup kita dengan orang lain, kita bisa lebih fokus pada perkembangan diri sendiri. Kita mulai merayakan kemajuan kecil, memahami proses, dan menerima bahwa pencapaian bukan perlombaan. Dari sini, kita menemukan kenyamanan baru dalam perjalanan hidup yang sebelumnya terasa berat. Yang tak kalah penting, kita juga belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar, terutama lingkungan sosial. Lingkungan yang salah bisa membuat kita kehilangan arah, merasa tidak cukup, atau terjebak dalam dinamika yang melelahkan. Sebaliknya, lingkungan yang tepat bisa mempercepat pertumbuhan kita dan membuat hidup terasa lebih ringan. Pada titik tertentu, kita belajar bahwa tidak apa-apa meninggalkan lingkaran yang tidak sehat, meskipun itu berarti jumlah teman menjadi lebih sedikit. Kualitas hubungan lebih penting daripada kuantitas, dan kita mulai menyadari bahwa beberapa orang hadir hanya untuk satu bab dalam hidup, bukan untuk menemani perjalanan panjang. Dari sini muncul juga kesadaran bahwa diri kita berhak untuk berkembang tanpa harus minta izin pada siapapun. Kita berhak mengubah arah hidup, berhak memperbaiki diri, berhak meninggalkan kebiasaan buruk, dan berhak menjadi versi yang lebih baik. Kadang perubahan kita membuat orang lain merasa tidak nyaman, tapi itu bukan tanggung jawab kita. Selama perubahan itu membawa kita pada kehidupan yang lebih sehat dan lebih bermakna, maka kita berhak melakukannya. Pelajaran ini seringkali datang setelah melewati banyak fase mempertanyakan diri sendiri, hingga akhirnya kita sadar bahwa hidup hanya satu kali, dan tidak ada alasan untuk menjadi versi yang tidak kita inginkan. Dalam momen tertentu, kita juga menyadari bahwa waktu sendiri adalah hal yang sangat berharga. Ada masa ketika kita ingin selalu ditemani, ingin selalu ramai, ingin selalu sibuk. Tapi kemudian muncul periode di mana kita justru menikmati kesunyian, menenangkan pikiran, dan kembali mengenali diri sendiri. Dari waktu sendirian inilah, sering muncul banyak jawab yang selama ini kita cari dari luar. Kita belajar bahwa kehadiran diri sendiri bisa menjadi tempat teraman ketika dunia di luar sedang kacau. Dan pelajaran ini, sekali kita benar-benar mengerti, menjadi salah satu hal yang paling membebaskan dalam hidup. Dan akhirnya, kita mulai memahami bahwa menjadi pribadi yang lebih baik tidak harus dilakukan dengan langkah besar. Kadang cukup dengan disiplin kecil. Bangun pagi, merapikan tempat tidur, mensyukuri hal sederhana, memperbaiki satu kebiasaan buruk, atau memaafkan seseorang dalam hati tanpa harus bertemu. Perubahan kecil ini perlahan membangun fondasi kehidupan yang lebih stabil dan lebih kuat. Tanpa disadari, kebiasaan ini menggeser cara kita berpikir dan merasakan, membuat kita lebih tangguh dalam menghadapi situasi yang sulit. Pada perjalanan yang makin jauh, kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi tentang bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi. Kita mulai menyadari bahwa kedewasaan bukan didapat dari usia atau pencapaian, melainkan dari kesanggupan memikul tanggung jawab atas pilihan sendiri. Kita belajar berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan orang lain, dan mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih realistis. Ketika kita menerima bahwa tanggung jawab hidup sepenuhnya berada di tangan kita, muncul perasaan berdaya yang sebelumnya tidak pernah kita rasakan. Perasaan itu yang membuat kita berani melangkah tanpa harus selalu menunggu dukungan. Dalam perjalanannya, kita menemukan bahwa banyak ketakutan yang dulu terasa besar, sebenarnya tidak setakut itu setelah kita melewatinya. Banyak hal yang dulu kita kira akan menghancurkan hidup, ternyata justru membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Di titik itulah, kita mulai menaruh kepercayaan yang lebih besar pada diri sendiri. Kita tidak lagi takut pada hal yang belum terjadi, karena kita sudah membuktikan bahwa diri kita mampu bertahan di masa-masa yang bahkan tidak pernah kita rencanakan sebelumnya. Pengalaman-pengalaman itu membuat kita jauh lebih tenang dalam menghadapi kemungkinan buruk dan jauh lebih berani mencoba hal-hal baru. Tak berhenti di situ, kita juga mulai merasakan betapa pentingnya menghargai proses kecil dalam hidup. Ada masa ketika kita ingin semuanya cepat. Cepat sukses, cepat bahagia, cepat berbeda, cepat sampai tujuan. Namun, seiring waktu, kita menyadari bahwa hal-hal yang benar-benar berarti justru tumbuh dari proses yang lambat. Hubungan yang baik tumbuh dari komunikasi yang konsisten, bukan dari momen spektakuler.
Kepercayaan diri lahir dari latihan bertahun-tahun, bukan dari motivasi sesaat. Ketenangan datang dari rutinitas positif, bukan dari liburan sementara. Ketika kita memahami ini, kita berhenti terburu-buru dan mulai menikmati hal-hal yang tumbuh pelan tapi pasti. Selain aspek tersebut, kita juga belajar bahwa hidup punya cara unik dalam menguji ketulusan kita. Ketika kita mengatakan bahwa kita ingin berubah, hidup akan memberi situasi yang memaksa kita membuktikannya. Ketika kita bilang ingin lebih sabar, akan datang momen yang benar-benar menguji kesabaran. Ketika kita bilang ingin lebih kuat, akan ada hal yang membuat kita hampir menyerah. Tapi setelah melewati itu semua, kita mulai sadar bahwa ujian itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyelaraskan antara niat dan tindakan. Dari situ, lahir keyakinan bahwa setiap tantangan membawa pelajaran tersembunyi. Pada perkembangan lebih lanjut, kita mulai melihat bahwa hal terpenting dalam hidup adalah menjaga hubungan baik dengan diri sendiri. Kita bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan, kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan arah. Tapi, ketika hubungan dengan diri sendiri baik, kita selalu punya titik untuk kembali berdiri. Kita mulai mengerti bahwa menerima diri dengan segala kekurangan dan keganjilannya adalah bentuk pemulihan yang paling dalam. Dari penerimaan inilah muncul kemampuan untuk memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu. Dan dari memaafkan diri sendiri, kita bisa kembali membuka pintu untuk berkembang. Yang tak kalah penting, kita juga belajar bahwa hidup tidak selalu harus megah untuk terasa berarti. Banyak momen kecil ternyata memberi pengaruh besar. Seseorang yang mengucapkan terima kasih dengan tulus, pagi yang terasa tenang tanpa gangguan, makanan sederhana yang menghangatkan, atau percakapan ringan yang menghapus lelah. Kita baru menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu muncul dalam bentuk besar. Seringkali kebahagiaan muncul diam-diam dalam momen sehari-hari yang sebelumnya kita anggap biasa. Ketika kita peka pada hal-hal kecil ini, hidup terasa lebih hangat dan tidak sekeras yang dulu kita bayangkan. Dari sudut pandang lain, kita juga mulai memahami bahwa hidup yang baik bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang mampu terus berjalan meskipun penuh rintangan. Kita belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap bergerak walaupun takut. Kita menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, pada akhirnya hidup selalu meminta kita untuk meneruskan langkah. Ketika kita melihat perjalanan hidup orang-orang yang kita kagumi, kita akan menemukan bahwa mereka pun tidak lepas dari rasa sakit, kehilangan, atau kegagalan. Bedanya, mereka memilih untuk tidak berhenti. Pelajaran itu, sekali kita pahami dengan sungguh, cukup untuk mengubah cara kita menghadapi banyak hal. Dan akhirnya, pelajaran hidup yang seharusnya kita pelajari sekali saja menjadi semakin jelas bahwa hidup adalah tentang memahami kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Tentang tahu mana yang patut dikejar dan mana yang harus ditinggalkan. Tentang memilih tanda-tanda yang kita abaikan, membangun kembali ketika runtuh, dan memulai lagi ketika semua terasa buntu. Hidup tidak pernah benar-benar memberitahu kita kapan waktunya berhenti atau melanjutkan. Tapi, seiring waktu, kita belajar mendengar suara hati yang lebih jernih. Suara yang selama ini ada, tapi tertutup oleh ketakutan, ekspektasi, atau kebisingan dunia luar. Pada langkah terakhir, dalam perjalanan pemikiran ini, kita sampai pada pemahaman bahwa kehidupan yang kita jalani bukan sesuatu yang harus perfect. Cukup dijalani dengan kesadaran, keberanian, dan kejujuran. Kita tidak perlu menjadi segalanya untuk semua orang. Kita hanya perlu menjadi diri sendiri yang sepenuhnya hadir dalam hidup yang kita pilih. Jika kita bisa memadukan semua pelajaran itu dalam tindakan sehari-hari, maka hidup akan terasa jauh lebih ringan dan bermakna. Dan itulah pelajaran yang tidak perlu dipelajari dua kali, karena sekali saja cukup untuk mengubah arah kehidupan seluruhnya.